Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Amalia Zulfa, NIM 5301020200115. Saya mengambil prodi Sejarah Peradaban Islam kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Arab pra-Islam. Arab pra-Islam. Kalau kita berbicara tentang Arab nih, yang pertama kali terlintas di benak kalian apa? Kalau aku sih Ka'bah. Ka'bah dianggap sebagai rumah Allah dan menjadi titik ketika melaksanakan sholat. Sebelum datangnya Islam, Ka'bah menjadi pusat peribadatan, ekonomi, sosial, budaya, dan seni masyarakatan Mekah di waktu itu. Sebelum datangnya Islam, kita mengetahui bahwa masyarakat Arab mengalami sebuah fase, di mana fase itu dianggap sebagai fase yang tidak memiliki moral, karena fase itu kehidupan manusia sangat semrawut dalam melaksanakan apapun. Dan fase itu dinamakan fase jahiliyah. Mengapa toh disebut jahiliyah? Karena fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal akal dan pikiran itu harus sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu, guys. Pada tahun 570 Masehi, pada zaman Nabi Muhammad, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Mekah itu kelihatan makmur dan kuat pada masa itu. Pada masa itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, berjudi, dan menyembah berhala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Islam datang untuk pembaharuan atau peradaban di berbagai bidang termasuk akhlak. Kita belajar tentang peradaban Islam, maka mau tidak mau kita juga harus menelusuri tentang kebudayaan atau kultur sosial yang ada di Arab sebelum datangnya Islam, sehingga pemahaman ini akan menjadi fondasi kita untuk mempelajari bagaimana sih Islam datang di Arab dan hukum seperti apa sih yang diterapkan di sana. Oke, kita tahu bahwa Arab sudah sangat kaya dengan syair. Di sana selalu mengadakan lomba untuk penulisan syair, dan yang menang tulisannya akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Terlepas dari itu, kita juga harus mempelajari tentang kesukuan. Yang pertama yaitu Arab Baidah. Arab Baidah yaitu keturunan bangsa Arab yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci atau komplit. Contohnya Ad, Samud, Judais. Yang kedua yaitu Arab Aribah. Arab Aribah adalah keturunan dari Yarub, Yasjub, atau Hataniyah. Yang ketiga adalah Arab Mustariyah atau kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail atau Adnaniyah. Politik dan kemasyarakatan dalam masyarakat Arab. Sistem politiknya yaitu hidupnya bersuku-suku atau berkafilah dan berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua adalah dasar hubungan berdasarkan pertalian darah. Selanjutnya, memiliki kesatuan fanatisme. Fanatisme itu perilaku ketertarikan yang berlebihan. Selanjutnya adalah dipimpin oleh ketua kabilah yang memiliki hak seperti raja atau diktator. Sistem kemasyarakatannya hidup berdasarkan kelas. Yang dewasa jauh lebih diutamakan daripada yang junior. Yang kedua yaitu kondisi kemasyarakatannya, hidup berdasarkan kelas. Jika seseorang ingin dipandang dan dipuji oleh kaum Arab, maka dia harus dibicarakan banyak kaum wanita. Yang selanjutnya yaitu sistem kepercayaan dan kebudayaan. Mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam hingga muncul Amr bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Khuza'ah yang mengajak menyembah berhala, percaya dengan ramalan nasib, tradisi kufarat, musyrik, dan munafik.
orang-orang Yahudi menjadi angkuh dan sombong, agama Nasrani berubah menjadi paganisme. Jazirah Arab mempunyai daerah yang cukup luas, wilayahnya sebagian besar berupa pasir, hanya ada di beberapa daerah tersebut. Misalnya di daerah selatan dan sebagian di daerah utara. Posisi geografisnya yang sangat jauh dari pusat-pusat kerajaan besar dan kondisi alam. Berikutnya kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu apa sih? Pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Meskipun dikesankan kalangan orientalis sebagai hukum positif, hukum ini telah berfungsi secara efektif untuk menjaga keamanan dalam masyarakat, terutama bangsa Arab ketika itu belum memiliki nilai hukum dan moral yang berlaku umum. Buat tampaknya berbeda ketika belum memiliki nilai hukum dan moral yang berlebih. Sistem kekerabatan. Dalam lingkungan sejarah, keluarga dikenal setidaknya 3 bentuk keluarga. Yang pertama adalah keluarga bati. Keluarga bati adalah suatu kesatuan kekerabatan yang terdiri dari suami, istri, dan keturunan langsung. Yang kedua yaitu keluarga luas. Keluarga luas yaitu suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari sejumlah keluarga yang satu kesatuan sosial. Yang ketiga yaitu persekutuan kelompok keturunan, yaitu ikatan kekerabatan diperluas menjadi persekutuan kelompok keturunan yang lebih besar sehingga mencakup sejumlah individu dalam suatu lingkungan kekerabatan. Keluarga masyarakat Arab pra-Islam atau permulaan Islam dapat dibedakan atas 5 bentuk, yaitu kabilah, subkabilah, suku, keluarga besar, keluarga kecil. Kelima bentuk keluarga ini diutamakan di daerah tertentu di kawasan Jazirah Arab. Namun kelima bentuk itu tidak dianut secara identik karena sesuai dengan waktu dasar bangsa Arab yang nomaden. Sudah barang tentu mereka menyesuaikan hidupnya dengan kondisi objektif di mana mereka sedang berada. Ada kemungkinan di suatu tempat mereka hidup secara kabilah dan sukabilah. Tetapi di tempat lain mereka hidup sebagai keluarga besar atau keluarga kecil. Dilihat dari segi komunitas berdasarkan lokalitas, masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok masyarakat perkotaan atau urban. Yang kedua, kelompok pedesaan atau village. Yang ketiga, yang belum terlalu jauh, yang belum terlalu jauh dari kota. Yang ketiga, masyarakat padang pasir atau berdawah yang hidupnya lebih suka berpindah-pindah tempat atau nomaden. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai daerah hunian tertentu. Daerah padang pasir atau pegunungan pada umumnya dihuni oleh kelompok masyarakat yang lebih tradisional, seperti kelompok masyarakat kabilah dan sukabilah. Pola hidup mereka masih sangat berusaha. Umumnya mereka tidak mempunyai wilayah permanen, kehidupan mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ciri sistem kekerabatan secara sosial dikenal dengan 2 bentuk, yaitu ketentuan yang berhubungan dengan tempat tinggal. Yang kedua, ketentuan yang berhubungan dengan keturunan atau al-nasab. Hampir seluruh masyarakat tradisional menggunakan ketentuan yang mengatur siapa dengan siapa seorang harus tinggal sesudah berumah tangga. Dalam hubungan ini dikenal beberapa bentuk aturan setelah perkawinan, yaitu 1. Yang pertama, patrilokalitas, yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah suami. Yang kedua adalah matrilokalitas, yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu istri. Yang ketiga, avunkulokalitas, yaitu pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu suami. Yang keempat,
Bilokalitas yaitu pasangan nikah bergantian tinggal di dalam rumah tangga kelompok kerabat suami istri. Yang kelima, ambilokalitas yaitu pasangan nikah dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kekerabatan suami istri. Yang keenam adalah notokalitas atau suami dan istri tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal di rumah tangga tempat masing-masing dilahirkan. Yang ketujuh, neolokalitas yaitu pasangan nikah menentukan sendiri suatu tempat tinggal yang bebas. Dalam masyarakat patriarki, silsilah keturunan ditentukan melalui jalur ayah dan peran lebih besar diberikan kepada laki-laki daripada kepada perempuan, baik dalam urusan berumah tangga maupun dalam urusan masyarakat luas. Sebaliknya, perempuan mendapatkan peran yang tidak menonjol di dalam masyarakat. Konsepsi patriarki menurut para femis dianggap sebagai salah satu indikasi struktur sosial yang paling menonjol di berbagai kelompok. Di dalam masyarakat ini, jenis laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya, sedangkan perempuan mengalami beberapa pembatasan dan tekanan. Salah satu kekhususan masyarakat Arab yang senantiasa memelihara keutuhan dan eksistensi garis keturunannya, sekalipun unsur kekeliruan dan rekayasa dalam silsilah sering ditemukan. Jika diperhatikan garis besar genealogis bangsa Arab, maka jelas yang paling menentukan adalah laki-laki. Sebagaimana dalam masyarakat patriarki lainnya, perempuan tidak dicantumkan sebagai nama, marga, atau nasab. Betapapun hebatnya dia, tinggi rendahnya status sosial berdasarkan garis genealogis ditentukan oleh pihak bapak. Martabat sosial seseorang diukur dari garis keturunan bapaknya. Jika putri seseorang tokoh kawin dengan laki-laki biasa, maka status sosial anaknya mengikuti bapaknya. Untuk melestarikan status sosial berlaku konsep kesetaraan atau kafaah. Seorang laki-laki dari golongan Mawali atau budak tidak boleh kawin dengan seorang perempuan bangsawan karena akan menurunkan derajat keturunan. Baliknya, laki-laki bangsawan bebas mengawinkan semua jenis perempuan lebih dari satu. Sebelum Islam masuk, jumlah istri tidak terbatas, tapi sesudah Islam masuk dibatasi 4. Itu pun memiliki syarat yang ketat. Dalam sejumlah hadis diriwayatkan bahwa seseorang sahabat ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kasus poligami melampaui batas toleransi yang telah ditetapkan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 3, yaitu maksimal 4 istri. Yang selanjutnya, relasi gender. Relasi gender dalam masyarakat Arab tidak banyak berbeda dengan masyarakat di kawasan sekitar. Menurut J.S. Moose, pola relasi gender mempunyai kemiripan di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Pola relasi gender bisa dilihat dari satu lingkup keluarga dan dalam masyarakat luas. Menurut konsepsi keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, kepala rumah tangga dipegang oleh laki-laki atau suami atau ayah. Laki-laki memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi terhadap seluruh masyarakat, seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari para istri, anak-anak, dan mungkin para budak yang hidup di dalam keluarga tersebut. Secara umum, keadaan hukum masyarakat Arab pra-Islam ditandai dengan 3 karakter. Yang pertama yaitu karakter rasional. Sifat pertama rasional yang terdapat pada hukum jahiliyah bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan dan kesukuan, serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan yang sama. Pada kecenderungan seseorang pra-Islam dikenal dengan asabiyah atau al-alamiyah.
yang berarti kecenderungan seseorang untuk membela mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam kafilahnya dan dalam kabilah lain yang masuk ke dalam perlindungannya. Secara umum, hukum masyarakat pra-Islam ditandai dengan 3 karakter. Yang pertama yaitu karakter rasional. Sifat pertama, rasional, yang terdapat pada hukum jahiliyah bisa ditujukan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan dan kesukuan serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan yang sama. Pada masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan nama al-asabiyah atau al-haumiyah, yang berarti kecenderungan seseorang untuk membela secara mati-matian terhadap kaum kabilahnya dalam kabilah lain yang masuk ke dalam perlindungan kabilahnya. Benar atau tidak posisi seseorang di dalam hukum, asal dia dinilai sebagai inner groupnya, pasti akan dibela mati-matian, serta ketika berhadapan dengan orang yang dinilai sebagai outer groupnya. Yang kedua adalah karakter feodal, yaitu karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan dengan dagang banyak dinilai oleh orang Arab Mekah pada waktu itu yang mengutamakan kesejahteraan materi, menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah. Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tumpuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan makmur, dan sejarahnya di Mekah kebalikan dari kaum miskin dan lemah. Karakter patriarkis. Karakter berikutnya yang melekat kuat pada masa jahiliyah adalah karakter patriarkis, yaitu menurut penelitian Hifa, kaum laki-laki pada waktu itu memegang kekuasaan yang lebih tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan. Kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil, bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan simbol kenistaan. Dalam sistem hukum jahiliyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, dalam istilah Hifa, perempuan diperlakukan tidak sebagai manusia. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pertama, Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Yang kedua, kaum bangsa Arab memiliki 3 kaum. Yang pertama, Arabaidah, Aribah, dan Mustaribah. Sistemnya ada 3, yaitu sistem politik, kemasyarakatan, kepercayaan, dan kebudayaan. Yang pertama, sistem politik. Sistem politik di masa itu hidupnya bersuku-suku. Dasar hubungan berdasarkan peralihan darah, memiliki kesatuan fanatisme, dipimpin ketua kabilah. Yang kedua yaitu kondisi kemasyarakatannya. Hidup berdasarkan kelas. Jika seseorang ingin dipandang dan dipuji oleh kaum Arab, maka dia harus dibicarakan banyak kaum wanita. Yang selanjutnya yaitu sistem kepercayaan dan kebudayaan. Mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam hingga muncul Amr bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Khuza'ah yang mengajak menyembah berhala, percaya dengan ramalan nasib, tradisi kufarat, musyrik, dan munafik. Orang-orang Yahudi menjadi angkuh dan sombong. Agama Nasrani berubah menjadi paganisme. Di situ di bidang peternakan ada domba dan unta. Terkenal di keadaan masa itu yaitu yang pertama, mengubur hidup-hidup anak perempuan karena dianggap sebagai celaan dan juga hujatan. Yang kedua yaitu
memperlakukan budak tidak manusiawi. Secara umum, keadaan kaum masyarakat Arab pra-Islam terdiri dari 3 karakter. Yang pertama, radikal atau asadiyah atau al-hawaliyah, yaitu pada masyarakat Arab pra-Islam yang berarti kecenderungan seseorang untuk melakukan mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam kabilahnya dan dalam kabilah lain yang masuk ke dalam kabilahnya. Yang kedua yaitu karakter feodal adalah adanya superioritas yang dimiliki kaum kaya dan bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Yang ketiga adalah karakter patriarkis. Dalam penelitian Haifa, kaum laki-laki memegang kekuasaan yang lebih tinggi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Sistem hukum jahiliyah pada masa Arab pra-Islam dan ketiga karakter tadi kemudian dijadikan latar belakang kemunculan Islam dengan membawa perubahan sosial di dalam hukum yang revolusioner. Sekian dari saya, si Ana makan sama Lika, ada pohon dimakan sama ikan. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.